Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Rensmark. Baik ya, yang senantiasa selalu mengikuti konten YouTube Rensmark Co ID terkait tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke akun YouTube Rensmark Co ID. Kita bacakan ya dari akun @nurholik9363. Nih pertanyaannya ya. Saya mau tanya, sebagai pemula usaha di bidang minuman seperti es teh, berjualan dulu dengan brand sendiri. Nah, ini bagus ya, sudah buka usaha. Sebaiknya buat perizinannya dulu, mohon penjelasannya. Nah, kalau sudah punya usaha ya, sebaiknya urus dulu perlindungan mereknya ya. Nah, kalau perlindungan merek itu bukan izin tapi hak ya. Kita mintakan hak eksklusif terhadap kepemilikan merek yang kita perdagangkan kepada negara. Negara dalam hal ini adalah DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan serta menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek kita. Nah, sebaiknya apa? Lakukan perlindungan mereknya terlebih dahulu ke DJKI. Nah, kalau minuman es teh itu berada di kelas 30 ya. Kalau misalnya mereknya tidak hanya dilekatkan pada barang minuman es teh tapi juga untuk melindungi nama jasa outlet atau jasa tempat minumnya. Nah, kalau jasa outlet itu di kelas 35, kalau tempat minum penyediaan minuman ya, makanan dan minuman itu masuknya di 43. Nah, apa itu tadi kelas-kelasnya? Nah, kelas-kelas itu adalah sistem klasifikasi merek ya. Ketika kita ingin mendaftarkan merek kita harus menyebutkan jenis barang atau jasa untuk kita mintakan perlindungan ya. Jadi harus disertakan dengan jenis barang atau jasanya yang kita mintakan perlindungan. Nah, contoh misalnya ya, usahanya tadi minuman es teh dikasih mereknya Rensmark. Nah, berarti merek Rensmark dimohonkan perlindungan untuk jenis barang minuman es teh. Nah, itu berada di kelas 30. Nah, untuk mengetahui kelas-kelasnya di mana? Untuk mengetahui kelas barang atau jasa, silahkan masuk di laman skm.dgip.go.id. SKM itu sistem klasifikasi merek ya. Ada 45 kelas ya, dan itu standar internasional. Acuannya siapa saja yang mau mendaftarkan merek, baik lokal maupun asing yang mau daftar ke Indonesia mereknya, atau kita juga mau daftar merek kita di luar negeri. Acuannya adalah sistem klasifikasi merek yang 45 kelas tadi ya. Silahkan dipilih dulu barang atau jasa berada di kelas berapa. Jadi harus sesuaikan dulu jenis barang atau jasanya, baru kita ajukan permohonan pendaftaran merek. Jangan salah pilih kelas ya, jangan salah pilih jenis barang atau jasa. Karena kalau keliru kita memilih jenis barang atau jasa dan kelasnya, maka perlindungannya juga nanti tidak akan sesuai dengan yang kita perdagangkan ya. Jadi 45 kelas itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 34 itu barang, kelas 35 sampai 45 itu kelas jasa ya. Jadi merek bisa dilekatkan pada barang, bisa dilekatkan pada jasa. Ketika dilekatkan pada barang, maka acuannya kelas barang. Ketika dilekatkan pada jasa, maka acuannya adalah kelas jasa. Nah, silahkan dipilih dulu jenis barang atau jasanya di skm.dgip.go.id, baru lakukan proses pendaftaran. Karena pada saat kita daftar wajib menyebutkan jenis barang atau jasanya. Ingat ya, daftar merek bukan urus izin tapi urus hak kepemilikan eksklusif terhadap merek yang kita perdagangkan. Supaya apa? Supaya merek yang kita gunakan dalam perdagangan itu aman ya, tidak diambil oleh pihak lain ya, atau kita tidak disomasi oleh pihak lain karena kita sudah memiliki bukti kepemilikan merek yang kita gunakan dalam perdagangan. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.